Mirip sama soal nomor 3 yang kalian tulis. Terus buat nomor 4 juga gitu. Aku cari teorema yang bunyinya tuh mirip-mirip kayak nanti coba kita bahas bareng-bareng ya. Kita mulai dulu dari nomor 1. Nih, gambarlah sudut berpasang linier dan sudut kongruen. Ini udah pernah dibahas ya. Kalau sudut berpasang linier itu yang kayak gini. Nah, ini AOC sama sudut BOC itu merupakan sudut berpasang linier karena sudut AOC dan BOC bersisihan dan terdapat sinar-sinar yang tidak bersekutu yang saling berlawanan arah, yaitu ini OB sama sinar OA, dia berlawan arah. Jadi dia bersisihan, sudutnya bersisihan dan ada dua sinar yang dia berlawanan arah. Ini contohnya. Kemudian sudut, sudutnya kongruen. Nah, ini contohnya sudut AOB sama sudut DOC. Nah, ini merupakan sudut yang kongruen karena memiliki besar yang sama. Lalu dituliskan besar sudut AOB sama dengan besar sudut DOC. Oleh karena itu, sudut AOB dan DOC itu mereka kongruen. Ini ya contohnya. Dari nomor 1 ini kayaknya masih aman ya. Oke, aman. Terus ke nomor 2. Ini juga udah pernah kita bahas di kelas, gimana, mau dibahas lagi kah? Atau sudah cukup? Pembuktiannya sama kok. Sama kayak yang waktu itu. Mana? Cukup, Pak. Cukup ya? Sudah jelas ya yang nomor 2 ini? Oke. Kita lanjut ke nomor, nah ini nomor 3. Nomor 3 kan di soal yang kalian tulis itu, yang kalian ingat kan, ini membuktikan bahwa dua garis berpotongan dapat termuat tepat pada satu bidang. Nah, ini aku nemu bunyi teorema yang mirip-mirip kayak pernyataan ini gitu. Jadi bunyi teoremanya gini. Melalui dua garis yang berpotongan, ada tepat satu bidang yang memuat keduanya. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama diketahui, kan tadi diketahui dua garis yang berpotongan. Nah, ini aku misalkan kedua garisnya tuh garis K sama garis L. Jadi gini, mungkin ini sebelum diketahui ada lagi ya, konstruksi. Kita konstruk dulu. Jadi dua garis yang berpotongan itu kita namakan garis K dan juga garis L. Dua garis berpotongan. Ini ya. Ini dulu untuk konstruksinya. Kemudian diketahui K dan L berpotongan di titik A. Di mana garis K itu tidak sama dengan garis L. Jadi mereka tuh dua garis yang berbeda. Dan karena K dan L ini berpotongan di A, maka A itu adalah salah satu titik di garis K dan A juga salah satu titik di garis L. Ini akibat dari K dan L berpotongan. Nah, kemudian yang mau kita buktikan itu K dan L berpotongan. Jika K dan L berpotongan, maka ada tepat satu bidang yang memuat keduanya. Itu yang mau kita buktikan. Nah, sebelumnya mungkin kita ilustrasikan dulu ya. Ini garis K-nya, terus ini garis L, mereka berpotongan di titik A. Nah, ini ilustrasi kita awalnya. Nah, nanti kita mau memunculkan titik B ini. Oke. Kita lanjut ke 3 kolom ya.
yang pernyataan yang pertama itu K dan L berpotongan di A, di titik A. Ini diketahui. Kemudian kita tulis lagi yang ada diketahui tadi. A elemen K dan A elemen L itu akibat dari pernyataan pertama karena K dan L berpotongan di A. Kemudian pernyataannya ketiga, kita pilih satu titik pada garis K. Nah, kita namakan titik itu titik B. Di mana B itu elemen K dan B bukan elemen garis L. Jadi kita pilih titik B di sini. Nah, ini. Kita pilih titik B kan. Nah, alasannya melalui sebuah garis dapat diambil satu titik. Kita pilih satu titik, kita namakan titik itu titik B di garis K. Kemudian di pernyataan yang keempat kita bisa tulis dapat dibuat tepat satu bidang yang memuat garis K dan L. Alasannya karena melalui sebuah garis dan sebuah titik di luar garis dapat dibuat tepat satu bidang. Nah, garisnya ini garis L dan titik di luar garisnya itu adalah titik B. Kok bisa tahu titik B ini di luar garis ya? Karena titik B ini di garis K gitu, dia bukan di garis L dan juga bukan titik potong. Jadi kurang lebih caraku ya, kalau aku disuruh membuktikan pernyataan ya, bener, pertanyaan nah ini yang nomor 3 itu aku kayak gini. Mungkin dari kalian kemarin ada yang sedikit beda pembuktiannya atau sama juga kayak gini, gimana? Lupa Kak. Yang lain Kak, gimana kalian membuktikannya? Belum membuktikan Kak. Oke, yang lain Rek, masa kalian sing ingat? Pembuktiannya kalian? Hah? Itu soal nomor berapa? Soal nomor 3. Yang apa? Garis di sebuah bidang itu. Kalau aku kemarin itu tak buat ini ya, tak buat pengandaian. Soalnya kan soalnya kan nggak diketahui garisnya itu nanti berpotongan apa enggak. Nah, itu berpotongan. Tapi di soal yang kemarin itu cuma dijelasin kalau ada sebuah garis di sebuah bidang gitu, nggak dijelasin garis itu tadi itu berpotongan apa sejajar, itu nggak diketahui. Nggak sih berpotongan. Nomor 4 itu Rek. Jelasin kok berpotongan. Terus aku di bidang itu nggak diketahui Rek. Iki nih. Masuk. Kan tutup soalnya tadi. Enggak. Jadi ini soalnya tak tulis menurut yang kalian ingat itu. Nah, kalau ini sesuai sama yang kalian kirim ke aku. Nah, terus yang biru ini itu teorema yang aku cari sendiri. Jadi kan kalau dari sini tuh kan aku kan kemarin kan baca atau membuktikan bahwa dua garis berpotongan dapat termuat tepat pada satu bidang. Kayak gimana gitu yang dimaksud ini. Terus aku coba-coba nyari teorema yang mirip-mirip gitu, kayak ini aku takutnya mungkin nanti mungkin kalian apa yang ditulis di soal itu kalian menangkapnya agak beda gitu loh. Terus ya jadi aku nyari aja teorema yang mirip itu, mungkin yang dimaksud di soalnya tuh yang kayak gini mungkin ya, kan kita sama-sama tidak tahu soalnya gitu. Gimana yang nomor 3 dia berpotongan nggak? Nggak tahu sih Kak, kalau saya ingat itu nggak dijelasin garis itu tadi itu berpotongan apa enggak, cuma dijelasin kalau ada sebuah garis apa di bidang apa, terus disuruh nentuin kalau garis itu apa ya, garis itu apa gitu loh lah ya. Kalau yang nomor 4 itu kan ini apa, garis sumbu. Garis sumbu. Jadi pas jawab nomor 3 itu tak buat pengandaian. Kalau garisnya berpotongan nanti jawabannya benar. Kalau sejajar berarti ya. Nah ya, kok sejajar?
Oke, sebentar. Mungkin tak gambarkan juga ya ini. Intermediate bentar kalau sejajar. Kalau sejajar berarti apa? Berarti tidak dapat dibentuk satu bidang gitu ta? Iya. Nah, kita kalau berdasarkan jawabannya siapa tadi ini? Siapa? Hamba Allah. Siapa saya kira enggak tahu ya? Sauki. Oke, kalau menurut jawabannya Syauki ya, itu, nah kalau garisnya sejajar, itu berarti tidak dapat dibuat satu bidang gitu ya. Iya, Mbak. Nah, terus kalau berpotongan, kan kamu tadi bilang kalau berpotongan bisa dibuat satu bidang. Nah, itu pembuktiannya kayak gini juga nggak? Apa? Waduh, kalau pembuktiannya lupa sih, Mbak. Cuma Cuma kasih kalau kata-kata aja. yang ini, yang aku kasih pembuktian 3 kolom, terus kan pengandaian satu itu kan benar. Nah, langsung ku kontradiksiin. Misal kalau apa namanya, ini garisnya sejajar. Itu Oh, aduh. nggak tahu lagi itu benar. Oh. Nih. Kalau saranku sih jangan langsung dikontradiksikan ya, soalnya belum belum tentu dia kontradiksi itu. Nah, contohnya yang ini, misalkan garis biru kita sama yang oranye ini ya. Nah, ini misalkan di titik mana, di garis L ini aku ambil satu titik. Aku ambil satu titik di garis L. Nah, ini. Nah, maka teorema anak, kalian kan pernah ya, mungkin pernah menjumpai teorema ini melalui sebuah garis dan sebuah titik di luar garis dapat dibuat tepat satu bidang. Nah, ini kan sudah memenuhi teorema ini. Jadi, sebuah garisnya garis K dan satu titik di luar garis. Jadi, dari K sama L ini yang sejajar pun, dia juga tetap bisa dibuat satu bidang. Berarti aku salah, Kak. Gitu ya. Jadi walaupun dia sejajar juga sebenarnya bisa juga dibuat bidang. Ini misalkan titiknya titik apa? B. Nah, ini ya. Jadi kalau saran itu jangan langsung dikontradiksikan ya. Kalau dikontradiksikan itu ini kita mengkontradiksikan sesuatu itu boleh dilakukan dalam pembuktian tidak langsung. Jadi kita misalkan dulu kan pernah ya pembuktian tidak langsung itu yang dimisal apa yang pernyataannya itu dimisalkan salah dulu, kemudian nanti kalau di akhir itu ada kontradiksi itu baru boleh itu. Nah itu kalau kayak gini kayaknya tidak boleh, kayak dengan langsung dikontradiksikan ya. Walaupun dia berpotongan ataupun dia sejajar itu bisa dibuat satu bidang. Jadi nggak harus berpotongan. Ini aku ambil contoh berpotongan karena di soalnya tadi itu dia berpotongan, harus disebutkan bahwa dua garis itu berpotongan. Itu ya. Dari sini oke. Aman, Mbak.
Oke, Mbak. Oke, masih aman ya. Kira-kira kalau kalian mengingat-ingat jawaban kalian nomor 3, yakin benar apa masih ragu-ragu? Nggak yakin sih. Tapi kalau itu berpotongan, insya Allah. Tapi kalau nggak berpotongan nggak tahu, lupa soalnya. Oke. Oh ya, nanti ada yang screenshot ya. Buat bukti. Oke. Kak Natasha tanya. Boleh. Dulu kan Bu Eva pernah buktikan yang garis berpotongan tepat di satu titik. Nah itu katanya kalau membuktikan yang tepat itu disuruh membuktikan berpotongan di satu titik dulu, baru tepat di satu titik. Ini berarti nggak usah dibuktikan 2 kali gitu, Kak. Berpotongan tepat di satu titik. Kan ini gini, ini kan sudah dinyatakan ya kalau 2 garis itu berpotongan. Nah terus kalian kan juga sudah membuktikan gitu. Kalau dua garis berpotongan, pasti perpotongannya itu dia tepat di satu titik. Gitu. Jadi kalau menurutku dua hal ini tuh 2 hal yang berbeda gitu. Jadi kalau menurutku sih nggak perlu dibuktikan lagi kalau perpotongannya ini tepat di satu titik. Karena apa? Karena kita udah pernah membuktikan gitu. Kecuali kalau soalnya buktikan bahwa 2 garis yang berpotongan itu berpotongan tepat di satu titik. Nah itu baru kamu pakai pembuktiannya yang sudah dibuktikan sama Bu Eva itu. Itu sih. Kalau ini cukup gini aja. Soalnya kan sudah dibuktikan juga toh. Iya kak. Nah ya, cukup seperti ini aja. Cukup dilakukan. Ada lagi? Ya, makasih kak. Oke. Aman ya yang nomor berapa 3 ini? Aman. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 4. Nah ini. Nah ini soal yang gue dapat dari kalian ya, yang ini. Tuh, ini gini. Garis AB, mungkin yang dimaksud ruas garis ya, ruas garis AB dan garis L sebidang. Jarak titik A dan B sama dengan jarak 2 titik di garis L. Nah, buktikan L adalah garis sumbu AB. Nah, ini aku agak bingung sih kalau ini aja gitu. Soalnya gimana ya? Kalau garis, nah ini kita ke definisi dulu. Definisi dari garis sumbu. Nah, garis sumbu itu kalau dalam bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya perpendicular bisector. Jadi ini aku ambil dari AMSCO ya. Jadi perpendicular bisector itu adalah sembarang garis atau bagian dari garis yang tegak lurus dengan satu segmen garis di titik tengahnya. Jadi misalnya ini, nah garis L ini adalah garis sumbu dari segmen garis AB. Jadi di sini garis L ini berpotongan di titik tengahnya segmen AB, jadi AO ini sama dengan BO, karena ini titik tengah ya, dan dia juga tegak lurus terhadap ruas garis AB. Jadi inilah yang disebut perpendicular bisector atau garis sumbu. Jadi dia selain tegak lurus, dia juga memotong ini sama panjang. Nah itulah garis sumbu gitu ya. Nah terus, ini sama kayak yang nomor 3 tadi, aku berusaha mencari teorema yang bunyinya itu mirip-mirip kayak soal yang kalian kasih ke aku. Nah ini aku ketemu di AMSCO halaman 192. Nah ini ya. Nah ini bunyi teoremanya, teorema 5.2 itu ini bunyinya. Jika 2 titik itu jaraknya sama terhadap satu titik ujung
dari segmen garis, maka titik-titik tersebut itu titik-titik tersebut itulah yang menentukan garis sumbu dari segmen garis. Nah, kalau dari sini kan mungkin masih bingung ya. Jadi ini, kalian lihat ilustrasinya. Jadi ada ruas garis AB, kemudian ada titik P dan juga titik T. Kemudian, nah ini kan tadi, 2 point are each equidistant from the endpoint of a line segment. Jadi, titik P dan T ini dia jaraknya sama terhadap endpoint atau titik ujung dari satu ruas garis. Jadi, PA itu sama dengan PB panjangnya, terus TA itu sama dengan TB panjangnya. Ya, PA sama dengan PB dan TA sama dengan TB. Nah, kita disuruh membuktikan kalau misalkan tadi kan aku punya ruas garis AB sama titik P dan titik T. Kemudian kalau aku tarik garis dari sini, PA sama PB itu sama, terus AT sama TB itu sama panjangnya. Nah, terus kalau dari titik P dan T ini aku tarik garis, nah ini ya, aku tarik garis, maka garis PT inilah yang merupakan garis sumbu dari ruas garis AB. Oke, dari penjelasan ini dulu, pahamkah? Masih bingung, Tarek? Iya, Tarek. Gimana? Agak bingung soalnya bahasa Inggris, Kak. Kayak baca lagi, mengulangi, memahami lagi itu kayak masih mikir soalnya bahasa Inggris. Oh, gitu ya. Yes, kita ini mana ya? Mulai dari ini, guys. Mulai dari soal yang kalian kasih ke aku nanti. Benar soal yang kalian kasih tau. Ada garis AB dan garis L yang sebidang. Ini emang kayak gini kah soalnya? Atau mungkin ada yang seharusnya tidak begini? Mana, Rek? Soalnya kalau menurutku ya, kalau gini aja, kalau pernyataan ini itu kan diketahui garis AB dan garis L sebidang. Kemudian jarak AB sama dengan jarak 2 titik di garis L. Gitu kan. Nah, ini kayak dengan informasi ini tuh masih kurang gitu untuk membuktikan bahwa L adalah garis sumbu AB. Jadi aku berusaha untuk mencari teorema yang mirip-mirip sama pernyataan ini gitu. Barangkali nanti sebenarnya tuh yang dimaksud di soal itu A. Mungkin kalian menangkapnya itu jadi ini, jadi B gitu. Jadi mungkin ada sedikit miss gitu. Jadi aku di sini berusaha nyari teorema yang mirip gitu. Nah, ini yang aku temukan di AMSCO. Terus dari peduli apa ya? Yes. Ini tak copy dulu teoremanya. Bentar. Coba aku ilustrasikan ya. Mungkin gambarnya aku taruh sini.
Oke, jadi yang pertama itu kita punya 2 poin, 2 titik gitu ya. Kita ibaratkan titiknya itu ini sama titik kita namakan titik ya, mana bentar. Misalkan titiknya ini titik K, kita apa deh? P sama T. Titik P ini titik T. Nah, pertama itu kita punya 2 titik ini, titik P sama titik T. Nah, kemudian diketahui bahwa jarak masing-masing titik ini, titik P dan titik T ini, dia jaraknya sama terhadap endpoint titik ujung dari sebuah segmen garis. Jadi, selain ada 2 titik, kita punya ada segmen garis. Ya, kita highlight 2 points. Jadi yang kita punya ini 2 points sama line segmen. Line segmen. Nah, ini kita draw dulu line segmennya. Ini aku punya line segmen AB. A, terus ini B. Oke, dari givennya dulu, dari yang diketahui dulu. Udah paham belum ini? Jadi kita punya 2 titik, titik P sama titik T, kemudian kita punya satu ruas garis AB. Dari sini gimana? Oke, bisa dipahami? Gimana? Masih belum paham, tak? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Nah, terus kita punya ini yang diketahui 2 titik sama satu segmen garis gitu. Kemudian diketahui juga 2 titik ini itu equidistance atau dalam bahasa Inggrisnya itu berjarak sama terhadap titik ujung dari segmen garis. Nah, jadi titik P dan T ini dia berjarak sama terhadap A dan B. Jadi kalau aku gambar garis dari A ke T, nah ini dia panjangnya akan sama dengan garis yang aku
buat dari P ke B. Gimana caranya sisa lagi? Bentar. Ini AP akan sama dengan PB. Kemudian kalau titik T itu aku tarik garis ke A sama ke B. Ya, jaraknya juga akan sama. Ya. Oke, jadi sudah semua ya. Ini AP sama dengan BB, kemudian AT sama dengan BT. Nah, ini berikutnya. Kemudian, jika maka the poin yang dimaksud ini poin titik P sama titik T, maka kedua titik tersebut, titik P dan titik T, itulah titik yang akan menentukan letak si perpendicular bisector atau letak si garis sumbu, gitu ya. Nah, jadi kalau dari P sama T ini aku buat suatu ruas garis, maka itulah garis sumbunya gitu. Gampangannya kayak gitu. Mana? Ya, kurang lebih kayak gini. Dia tidak mau. Ya, misalnya ini dia tidak mau pas ya titik P. Habis lah. Ini ya. Maka kalau dari inilah PT inilah adalah garis sumbunya. Nah, untuk membuktikan PT ini garis sumbu menurut definisi di atas tadi, kan dia harus membagi AB ini sama besar, kemudian sudutnya harus 90 derajat, ya. Jadi di sini kita mau membuktikan kalau ini potongannya ini aku misalkan O gini ya, maka kita harus membuktikan AO ini sama dengan AB panjangnya, kemudian POA, sudut POA itu 90 derajat. Jadi ininya 90 derajat, di sini juga 90 derajat. Itu yang harus kita buktikan. Oke, dari sini dulu. Pahamkah?
Paham, Kak? Oke, aman ya. Nah, terus kita balik lagi ke AMSCO. Nah, buktinya tuh kayak gini. Terus pakainya aja, guys. Ya, oke. Jadi given-nya sama. Given-nya kalian ngikut yang ada di AMSCO aja. Oh, ini M ya, titik E. Change M. Oke. M. Given sama proof-nya kalian nanti bisa lihat di AMSCO. Terus untuk pembuktiannya ini coba tak buat 3 kolom. Nah, pernyataan yang pertama itu kita ambil dari given. Jadi kan given-nya apa? TA sama dengan PB dan TA sama dengan TB, gitu kan? Jadi kita tulis di sini PA sama dengan PB dan TA itu sama dengan TB. Alasannya diketahui. Oke. Ya, nomor 2. Oke, nomor 2. Kira-kira dari ini aja pembuktiannya tuh kan udah nangkap nggak mau kemana arah pembuktiannya atau belum? Gimana, belum kan? Kongruen mungkin. Iya, apa yang mau dibuktikan kongruen? Segitiganya. Ya, segitiga apa? Nah, itu nggak tahu nggak. Oke. Segitiga antara PMA dan PMB kongruen, segitiga EMT dan BMT juga kongruen. PMA sama PMB. Iya. Ya, nah oke. Kalau kita ke PMA sama PMB, kira-kira teorema apa yang bisa kita gunakan? SAS, SSS, atau ASA? Oh, tuh. Sorry. Betul ya, SSS. Sisi sudut sisi, atau sudut sisi sudut. Sisi sudut sisi. Sisi kalau apa sisi sudut sisi? Sisinya yang mana? Sisi yang AM sama dengan BM. AM sama dengan BM dari mana? Kan belum diketahui AM sama dengan BM. Justru itu yang mau kita buktikan nanti. Yang atas berarti ya. Apa? T sama TB. Terus yang B-nya sama MP. M sama MP. Ya. Terus kan ini baru 2 sisi ya. Terus sudutnya yang mana? PM. Kalau PA sama PB kan sama PM sama PM itu larinya kalau nggak ke sisi sudut sisi kan sisi. Nah, kalau sisi jelas nggak mungkin, soalnya AM sama MP kita belum tahu. Kalau sisi sudut sisi, sudutnya pakai yang mana? Pakai APM sama BPM ya, Kak? APM sama BPM kan kita juga belum punya, belum tahu. Yang kita tahu cuma ini sama panjangnya, terus ini sama panjangnya, gitu toh. Gitu kan? Jadi kalau membuktikan segitiga PMA dan PMB itu kongruen, kita belum bisa untuk ke situ, tapi nanti kita akan ke situ gitu. Tapi sebelum ke situ, ke pembuktian PMA itu kongruen dengan PMB, maka terlebih dahulu kita harus membuktikan segitiga ini APT yang besar ini, APT dia kongruen dengan segitiga PB.
BT. Nah, kalau kedua segitiga ini kongruen, maka sudut sudut yang bersesuaian dia juga kongruen. Nah, di sini sudut yang bersesuaian itu sudut ini APM sama sudut BPM. Nah, nanti kalau kita sudah tahu ini kongruen, maka kita bisa pakai teorema yang tadi kalian sebut itu. Ya, jadi kita pertama-tama membuktikan segitiga APT kongruen dengan BPT dulu. Kira-kira APT sama BPT itu kongruen menurut teorema apa? Sisi. Ya, sisi apa aja? AP kongruen BP, AT kongruen BT, Ya, PM kongruen PM. PT dah. Kan ABT. Ya, PP kongruen TP. Oke. PT kongruen TP gitu ya. Itu sifat apa? Refleksi. Kongruen TP. Refleksif. Nah, ya. Pertama kita tulis ini dulu. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa segitiga APT itu dia kongruen dengan segitiga BPT. Alasannya karena sisi gitu ya. Pernyataan 1 dan 2. Nah, kemudian kalau kita punya APT sama BPT kongruen, apa tadi yang bisa kita simpulkan? SMP, raya sama. Sudutnya nggak sama. Sudut yang mana? APT sama dengan BPT. Oke. Sudut APT kongruen dengan sudut BPT ya. Oke, BPT. Alasannya karena apa? Kan pernyataan 3 gitu ya, tak buat gitu ya. Atau kalau mau lebih dijelaskan lagi ya, karena kalau segitiganya kongruen, maka sudut yang bersesuaian juga kongruen gitu ya. Nanti kalau mau ditulis sendiri. Ini pakainya dari pernyataan ketiga. Oke, sekarang aku udah punya APT kongruen sama BPT. Terus apa yang mau dilakukan setelah itu? Kembali ke teorema sisi tadi yang awal. Oke. Ya. Ini. Kongruen jadi sudutnya ini dia kongruen. Lambangkan gini ya. Ini. Maka kembali ke teorema sudut sisi tadi. Sisinya oke. Nah, kalau sudut sisi kan berarti sisinya ini AP, sudutnya ini yang segitiga, terus sisi satunya PM. Nah, kita tulis dulu. PM kongruen dengan MP karena alasannya refleksif gitu ya. Sekarang pernyataan ke-6 baru bisa disimpulkan bahwa segitiga
APM itu kongruen segitiga BPM. Ya. Alasannya kalian pakai itu ya, sisi sudut sisi ya. Sisi S gini ya, SD. Oke, ini sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi, sisinya yang pertama ini ya, dari pernyataan 1, terus sudutnya di pernyataan 4, terus sisi satunya, betul ya? Di pernyataan 5, jadi dari 1, 4, dan 5. Terus sisi sudut sisi. Betul, sisi. Nah, kemudian kalau aku punya segitiga APM itu kongruen dengan BPM. APM kongruen dengan BPM. Apa yang bisa aku simpulkan berikutnya? Apa ya? AM sama dengan BM, Kak. Ya, M sama dengan BM. Ini nanti dikasih gimana nih cara buat kita? Mau buat baru dulu ya. Gak bisa ya. Bisa nanti ditulis sendiri ya. Ada Mbak di Ini aksen nggak? Aksen. aksen Yang sebelahnya aksen. Sebelahnya bukan, yang sebelahnya sebelahnya limit. A.2 itu loh Mbak. Samping kanan. Itu loh Kak. Kanan. Oh, ini kanan, tuh. Kiri. Oh, ya. Ya kita scroll Wah, up. ini ya. Iya. Iya. Nah, oke, thank you. Lihat pakai. Tadi yang PT. Apa nanti di itu sendiri ya, yang ini ya, kadung. Ini apa tadi? AM dia kongruen dengan BM. Nah, ini ya. Alasannya karena pernyataan 6. Pernyataan 6, karena jika segitiganya kongruen, maka ruas garis yang bersesuaian itu dia juga kongruen, gitu ya. Kalau mau dirincikan lagi boleh ditulis kayak gitu. Oke. Kita udah dapet nih, AM kongruen dengan BM. Jadi ini kongruen sama ini. Nah, terus berikutnya yang mau kita buktikan itu ini. PMA itu dia siku-siku. Kalau PMA siku-siku, maka PMB juga otomatis siku-siku gitu kan ya, karena mereka linear, sudut berpasangan linear gitu. Lu lupa gak tarik baterai? Bentar. Nanti jam 10 ada yang itu ya, bisa lihat rekordannya. Itu Mbak, saya gak jadi. Soalnya diundur kikinya 10:30. Jadi nggak ada yang mau live. Ada Kak, aku. Oh iya, udah tak record aja. Nanti cek di G Drive ya rekordannya. Makasih banyak ya Kak. Izin live ya Kak. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Yuk lanjut. AM sama dengan BM. Terus kita mau membuktikan kalau ini sudut PMA ini dia siku-siku. Nah, kira-kira gimana caranya? Ya, Pak Rek. Bukan PMA siku-siku.
Itu Kak, PMA kongruen dengan PMB. Nah, Terus habis itu pakai apa ya? Bersuplemen. oke. Itu juga Pernyataan 7, ya enggak dong. Kan pernyataan 6 ini. Kalau 7 kan apa? AM pengurangan BM kan ini kan akibat dari pernyataan 6. Nah, terus yang ini sudut MA pengurangan dengan sudut PMB itu juga akibat dari pernyataan 6 itu. Soalnya apa? Kalau segitiganya itu kongruen, maka sudut yang bersesuaian juga kongruen, gitu kan? iya Kak. Oke, aman ya? Oke, terus kalau aku tahu PMA dan PMB kongruen, maka gimana? Besar sudutnya sama Kak. Ya, terus kalau sama, untuk membuktikan dia 90 derajat gimana? Itu kan PMA plus Nanti 2 PMA sama dengan 180 derajat terus dibagi 2 gitu Kak. Boleh. Jadi tak tulis gini dulu ya. Plus MPMB itu sama dengan 180 derajat. Nah, oke. Terus, kalau udah gini, bisa aku tulis 2 PMA sama dengan 180. ya ininya aku ubah jadi PMA gitu ya. 180, terus berikutnya 2 kali MPMA sama dengan 180. Oke. Jadi MPMA 90. sama dengan 90 derajat. Ini alasannya karena apa? Jumlahan sudut sudut Ya, bersebelahan. bersuplemen apa? Berpasangan linear. berpasangan linear. Karena AB adalah sebuah ruas garis, maka sudut ini adalah sudut berpasangan linear. Nah, kalau berpasangan linear kan ini sama dengan 180 derajat. Terus selain itu
ditambah dengan adanya pernyataan 8. Nah, di pernyataan 8 ini dia mainnya di sini. Jadi kita bisa mengganti PMA dengan PMB. Sama pertama pernyataan 8 ya. Ini. Oke, nah dari sini bisa kita tarik kesimpulan di pernyataan ke-10 bahwa garis PT adalah garis sumbu ya. PT adalah garis sumbu dari ruas garis dari gini aja. Dia dari ruas garis AB. Ya, ini dari pernyataan ke tadi balik ke definisi dulu. Cukup satu, jadi yang dibuktikan tegak lurus cukup satu aja, udah cukup. Aman. Berarti ini dari pernyataan ke ini pada 7 dan pernyataan ke 9. Oke, ini ya. Oke, dari pembuktian ini mana? Sudah paham kah? Sudah ada gambar? Kemarin pembuktiannya kalian kayak gini juga nggak? Apa beda? Mana, Rek? Beda kah? Belum selesai Kak yang nomor 4 kemarin. Oh. Terus nomor 5-nya sempat kejawab nggak? Udah. Nomor 4-nya yang enggak. Oh, oke. Jadi kurang lebih pembuktiannya nomor 4 itu kayak gini ya. Jadi aku cari teorema yang mirip kayak soal yang kalian berikan ke aku. Soalnya teoremanya itu yang ini. Aku ambil dari ANSPO ya. Mungkin maksud soal yang ditulis Bu Eva itu kayak teorema ini mungkin ya. Jadi pembuktiannya juga ini. Gitu. Oke, kalau ini aman, aku lanjut nomor 5. Oke kah? Lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana, Rek? Lanjut gak? Lanjut nomor 5. Gimana ini? Lanjutkan. Lanjut ke Ini ya. Ini kemarin gimana? Ada yang aman, ada yang enggak, atau gimana? Atau aman semua? Gimana, Rek? Kira pernyataan apa? Pertanyaan apa gimana? Aman, Pak? Oke. Aku mau tahu dulu guys dari kalian kemarin pembuktiannya gimana? Untuk membuktikan bahwa BD itu kongruan dengan CF, gimana pembuktiannya? Belum kerja, Rek. Kan katanya sudah nomor 5. Bentar Kak, ingat. Oke. Itu VDE itu saya buktikan kongruan dengan FGC. FGC
Kongruen karena teorema apa? Yang lain juga gitu kah? Membuktikan ini BDE kongruen dengan CFG? Atau beda? Atau ada yang beda? Gimana yang lain? Udah lupa kah? Mungkin sudut sisi sudut, Kak. Ya. Oke, kita coba aja ya. Langsung kita coba. Pertama kita, karena ini udah ditulis ya, diketahui sama buktikannya, kita dengan nulis buktinya aja. Oke, pertama kita tulis AB sama dengan AC. Itu dari given, diketahui. Kemudian kedua BG sama dengan EC sampai BG sudah aja BG sama dengan EC sudah diketahui. Astagfirullah. Aduh, oke. Sampai di bawah ternyata dia. Sama dengan EC terus tegak lurus. Tegak lurus. Aduh, tegak lurus. BE tegak lurus sama DE. Ini juga diketahui. Terus CG tegak lurus F. Oh, nah dari sini dari AB kongruen AC. Nah ini tadi kan ada yang bilang membuktikan
segitiga DEB kongruen dengan FGC. Terus pakainya pakai sisi sudut. Jadi sudutnya pakai yang mana tadi? Sudut yang tegak lurus tadi Kak yang diketahui. Nah ini ya, DE sama FGC. Ini ya. Halo? Iya mungkin. Ya tadi kan diketahui nih. DE kongruen dengan DE. Kemudian CG kongruen dengan FG. Nah, karena kedua hal ini kita bisa tulis bahwa DEB itu 90 derajat. Ya, sama dengan 90 derajat. Alasannya karena ini pernyataan 3. Kemudian besar sudut FGC itu juga 90 derajat. Karena CG tegak lurus F. Ini dari pernyataan 4. Ya. Nah, karena besar sudutnya itu sama, maka bisa kusimpulkan Kongruen. ya. Jadi DEB itu dia kongruen dengan FGC. Pernyataan 5 dan 6. Oke. Terus habis ini apa yang kan tadi sisi sudut. Sisinya kan berarti sisi BE sama GC. Nah, untuk membuktikan BE ini kongruen GC, kita pakai apa? Pakai yang BG sama dengan EC itu Kak, dari situ. Ya. Betul. Nah, ini BG sama dengan EC, di mana BG itu sama dengan BE ditambah EG, gitu kan? Iya Kak. Terus EC itu sama dengan EG ditambah GC. Nah, terus dari sini bisa kita simpulkan bahwa BE sama dengan GC. Ya, ini dari pernyataan berapa tadi? 2. Terus ini tadi dari gambar ya. Ini tadi dilihat dari gambar. Sama aja kok, terus diket. Terus nah, nomor 9. Kan tadi udah ketemu BE sama dengan GC. Terus angle satunya, sudut satunya lagi sudut apa berarti? Sudut B sama sudut C. B ini sama C ini ya. Untuk membuktikan B sama C kongruen, kita pakai apa? AB sama dengan AC. AB sama dengan AC. Kalau AB sama dengan AC, maka apa? Segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, bahwa maka kaki-kaki sudutnya juga sama besar gitu ya. Teorema itu udah pernah dibuktikan kan ya sama Mbak Eva? Pernah.
FJ. Nggak ditulis ini dulu Kak, sama kakinya dulu. Nggak dibuktikan sama kakinya dulu. Ini AB sama dengan AC. Oh boleh. Maksudnya baik. Berarti gitu aja. Terus gini. Sebentar. ABC segitiga sama kaki gitu ya. Iya. Karena alasannya karena pernyataan satu. Boleh. Nah, terus ini baru dari pernyataan 9. Nah, atau kalau mau dirinci lagi, jika segitiganya sama kaki, maka kaki-kaki sudutnya itu dia sama besar, gitu ya. Oke, kita udah punya. Terus berarti kita bisa menyimpulkan apa, Rek? Segitiga kecilnya kongruen. Nah, DBE sama FCG. Maka segitiga DBE kongruen dengan FCG, alasannya apa tadi? Sudut. Sudut. Isi. Sudutnya tadi mana? Pernyataan 7. Terus isinya 8, 10. Oke. Ya. Terus kalau DBE kongruen dengan FGC, maka apa tadi yang dimau? BD kongruen dengan CF. Oke, ini alasannya karena pernyataan 11 ya. Oke, sudah terbukti. Gampang ya. Kalau bareng-bareng enak ya. Oke. Mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Gimana guys? Aman. Jadi ya kurang lebih kayak gini ya. Garisnya tadi untuk yang nomor 4. Yang nomor 3. 2 sama oke. Sambil kalian merenungkan ini bukti terakhir ini, cek absen dulu. Ya, belum. Nah, Abirama udah ada. Belum ya? Belum ada. Abirama Damar belum ada. Abid Lingga belum, Tarek. Maknawi juga belum ada. Hadir, Oh, Kak. Maknawi ada, oke. Terus Elsa Yulisia. Kak Elsa ini nggak bisa hadir karena rumahnya mati lampu, nggak ada sinyal. Oh iya, lupa aku. Oke. Nggak apa. Terus Vidya. Hadir, Kak. Oke. Berarti yang nggak ada tadi ini ya, Abirama sama Abid Lingga. Nggak ada keterangan. Oke. So far aman ya, Rek ya? Sejauh ini masih aman ya, pembuktian nomor 1 sampai 5 jawabannya. Kalau bareng enak nggak? Ya. UTS-nya bareng seharusnya ya, bareng-bareng.
nanti mungkin di kelas akan diulas lagi sama BFK, soalnya dulu aku juga gitu. Dulu aku dibahas soalnya, terus habis itu di saat kita itu masih mencerna gitu ya, masih belum paham banget, itu disuruh mengeluarkan selembar kertas, terus saat itu juga itu kita disuruh ulang lagi gitu loh, disuruh nulis ulang. Itu dianggap sebagai perbaikan. Jadi mungkin nanti saat diulas Bu Eva mungkin di nomor 3 sama nomor 4 ada nggak cocoknya sedikit, harap dimaklumi ya Rek. Soalnya ini kan bukan soal yang sebenarnya gitu loh kan, ini seingat-ingatnya aja. Nah ini kalau sama ya alhamdulillah, kalau enggak ya nanti dicermati lagi ya, ini dari Bu Eva-nya. Oke. Nggak ada yang mau ditanyakan ya ini ya? Kalau ada monggo ayo ditanyakan yuk. Nggak ada tarik. Aman nggak aman? Aman ya? Kak, Word-nya tadi dikirim aja Kak. Apa? Yang ini dikirim aja Kak di grup Kak. Iya tak kirim. Wah, kalau tak upload di Drive gitu gimana? Nanti tak upload bareng sama videonya juga. Kan udah disiapkan toh Google Drive itu. Kalau di WA nanti takutnya kececeran, ketumpuk sama file-file yang lain. Nanti tak upload di Drive ya. Terus itu sih, apa ya? Ini aku mau ngomong terima kasih banyak ke kalian. Udah mau menyempatkan waktunya koas di hari-hari libur, di hari Minggu kayak gini. Makasih banyak. Pokoknya makasih, jujur aku nggak expect kalian bakal mau tak ajak koas online lagi di hari Minggu kayak gini, di saat-saat kalian puasa, terus juga waktunya liburan kan, ini hari Minggu. Tapi kalian mau gitu tuh aku sangat-sangat mengapresiasi kehadiran kalian di sini. Sama itu sih, kan habis ini udah lebaran ya, mungkin aku mau minta maaf. Barangkali saat ngajar kelas kalian, aku ada kurangnya, banyak kurangnya. Aku minta maaf. Aku di sini berusaha untuk memberikan yang terbaik semampuku untuk kalian. Itu sih pokoknya terima kasih banyak sudah mau tak kasih. Terus selamat berlibur, selamat berlebaran bersama keluarga. Terus sama itu sih, pesanku ke kalian sekarang kan udah semester 2, kalian udah menjalani semester 2 ini setengah jalan. Mungkin di UTS geometri kemarin ada soal-soal yang belum terjawab, atau ada soal-soal yang mungkin kurang maksimal. Mungkin dari kalian juga ada yang kurang puas gitu sama hasilnya. Kalau saranku sih, kalau kataku ya, kalian pasti sudah memberikan yang terbaik dulu. Apapun outputnya nanti, apapun hasilnya nanti di UTS itu, aku yakin kalian semua sudah memberikan yang terbaik gitu. Dan aku pernah dapat kata ya dari dosenku gini, hasil itu nggak ada di semesta kita, jadi hasil itu di luar kendali kita gitu. Apapun hasilnya, yaitu itulah pemberian Tuhan gitu, itulah yang ditakdirkan untuk kita gitu. Jadi kalian semua udah berusaha semampu kalian. Apapun hasilnya nanti, aku pesan terima aja, it's okay. Baik ataupun buruk disyukuri aja. Kalau misalkan baik ya alhamdulillah, kalau misalkan kurang nggak apa-apa banget, it's okay. Kalian masih punya UAS ya, jadi jangan down dulu. Apapun nanti hasilnya,
eh, apa nanti hasilnya diterima aja, disyukuri. Kalian sudah berusaha. Kalau misalkan kalian merasa capek gitu, nanti it's okay untuk berhenti sebentar. Kalian tarik nafas dulu. Nanti setelah UTS kalian balik lagi. Kalian berusaha lagi, ulang lagi dari awal. Ya, jadi jangan merasa capek atau marah sama diri kalian gitu hanya karena hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian harapkan. Itu sih kayak pesanku. Good luck bagi kalian semua. Iya Kak, terima kasih. Ini kalimatnya sungguh anu banget Kak. Terima kasih ya. Saya juga minta maaf barangkali di kelas mungkin pas kelas juga kurang mengenakan. Mohon maaf ya Kak. Yang lain di bawah izin juga. Iya. Iya, dimaafin. Kalian kelas berniat sih. Aduh terharu saya Kak. Kayak dulu kalian juga gitu kan, kalian bela-belaan ke kampus doang cuman karena koas. Itu bener-bener aku terharu banget, soalnya kelas lain itu belum tentu mau kayak kalian gitu, cuma ke kampus gara-gara koas doang gitu. Terus ini juga minggu-minggu kalian mau, sangat terharu aku. Kita memang beda. Oh iya, PMG, sorry. solid aja, mantap. Oke sih, itu ya. Mungkin itu aja dari aku. Selamat berlibur. Setelah ini barangkali ada yang mau tidur lagi, silahkan beristirahat ya. Balas dendamlah rek. Kalian UTS mungkin banyak yang kurang tidur ya. Sekarang tidurlah yang nyenyak. Oke. Mungkin sampai situ aja ya. Pertemuan kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk join. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama. Aku izin keluar dulu ya. Iya, Mbak. Makasih di halonya. Gitu. Hey babe. Halo. Gitu. Apa kayak gak betul? Gak apa-apa saking. Ini pertemuan kepiro sih kelas Geo? 4 apa 3? 3 gak sih? 4 Bing. Masa pakai ketiga sih? Kok sini kan Makanya aku takut. Nah, enggak sing plastik jahitan.